Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Mari saat ini kita akan mulai ibadah kita. Saya rindu kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu hati. Puji nama Tuhan. Setiap kami boleh berdiri di hadapan-Mu menjadi satu kesukaan bagi kami dan satu kehormatan bagi kami ya Bapa. Ketika kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, betapa bersyukurnya kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, ini menjadi saat di mana kami rindu. Kami naikkan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam setiap nyanyian kami, di dalam setiap gerak-gerik kami, penghormatan kami kepadamu tidak akan pernah berkurang ya Bapa. Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus yang baik, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa di hadapan-Mu. Kami bersyukur bersama-sama dengan saya katakan, amin. Sebuah pujian kita mau katakan di hadapan Tuhan. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Oh, kami rindu, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Dipuji, dimuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau ya Bapa. Haleluya. Pujilah Kau, pujilah Kau. Berpujilah Kau Tuhan. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah, sembah Yesus Tuhan. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah. Sekali lagi katakan sembah Yesus. Sembah
Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. bersama-sama kita katakan pujian ini. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu. Sekali lagi kita katakan di hadapan Dia. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa Boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah. Katakan sembah Tuhan, Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu, ya Bapa. Amin. Hatiku sembah Yesus, sembah Yesus, katakan dengan segenap hati. Sekali lagi katakan di hadapannya, sembah Yesus, sembah. Haleluya. Kekudusan nama-Mu, sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Oh, oh, oh. Kami angkat hati kami menyembah Engkau Tuhan saat ini. Bagimu-lah segala pujian, bagimu-lah segala hormat, segala pengagungan. Kami mau katakan sembah Yesus Tuhan, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan. Sekali lagi, sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Kekudusan nama-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Amin, amin. Hatiku sembah, ku angkat hatiku. Kami angkat hatiku sembah Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Segala pengagungan kami, segala sembah kami, segala pujian yang terbaik kami berikan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami berdoa dan kami siap memuji-Mu Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan,
Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama saat ini Bapak Ibu. Haleluya. Sebuah pujian yang berkata, kasih Yesus lebih dari semua. Lebih dalam dari lautan. Lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan kita. Bersama-sama katakan, kasih Yesus lebih dari semua. Amin. Lebih dalam dari lautan dan lebih luas dari samudra. Sebab kasih Yesus. Yesus lebih Sekali lagi katakan, kasih Yesus. Kasih Yesus lebih dari semua. Amin. Lebih dalam Dari lautan dan lebih luas dari samudra. Sebab kasihnya Yesus lebih dari sebab tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan kita. Tidak ada kasih yang lebih luas daripada kasih Tuhan kita bagi setiap kita. Amin. Katakan pujian ini. Kasih Yesus lebih dari semua. Amin. Amin. Lebih dalam dari lautan Dan lebih luas dan lebih luas dari samudra. Haleluya. Kasih Yesus lebih dari sebab tiada kasih. Katakan tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna. Amin. Tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna selain daripada kasih-Mu Tuhan. tiada kasih yang Lebih abadi dari kasih Yesus, dari kasih Yesus Tuhanku, dari kasih Yesus Amin, amin. dari Kasih Yesus Tuhanku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau ikut Tuhan sepanjang umur kehidupan kita. Haleluya. Sepanjang kehidupan kami rindu mengiringi Engkau Bapa. Haleluya. Bersama-sama katakan, iring Engkau saja Tuhan, ada damai sepenuh, tiada lain jalan selamat, hanya Allah. Sekali lagi katakan, iring di Kau saja Tuhan. Amin. Iring di Kau saja
ada Tuhan, ada damai sepenuh. Tiada lain jalan selamat, hanya oleh darah. Aku hendak ingin Dia yang lindungi jiwaku. Aku kan bersama Tuhan, itu kerinduanku. Amin. Iring di kau di sengsara Bapa, karena janjimu teguh. Bersama-sama katakan, iring di kau di sengsara, karena janjimu teguh. Aku tahu suatu kali ku menang bersama. Aku hendak iring Dia yang lindungi jiwaku. Aku kan bersama Tuhan, itu kerinduanku. Yes. Aku ingin ikut Tuhan di dalam sepanjang jalan kehidupanku, di dalam suka dan dalam duka. Katakan, aku ingin ikut Tuhan. Aku ingin ikut Tuhan. Amin. Sepanjang jalan hidupku, dalam suka dalam duka, ku kan puji namamu. Aku hendak iring Dia yang lindungi jiwaku. Aku kan bersama Tuhan, itu kerinduanku. Aku hendak iring Dia. Aku hendak iring Dia yang lindungi jiwaku. Aku kan bersama Tuhan. Itulah kerinduan setiap kita. Katakan, itu kerinduanku. Itulah kerinduanku. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Mari saat ini kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita rindu mendengar yang terbaik daripada Dia. Kebenaran firman Tuhan yang terus menjaga kehidupan kami, agar senantiasa berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Ini menjadi kerinduan di hadapan. Bersama-sama katakan, ku tatap sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus.
Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tetap sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami kembali berterima kasih atas kesempatan. Kami kembali boleh mendengar, belajar dari firman Allah. Kami sungguh-sungguh memohon, memerlukan Roh Kudus agar membuat kami mengerti dan menolong kami untuk mampu melakukan firman. Ampuni semua salah pelanggaran kami, ubah kami. Kami bersyukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar dari kebenaran firman Allah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah hal yang kita bisa dapati ya dari Alkitab. Alkitab sering menggunakan bahasa kehidupan jasmani untuk menggambarkan kehidupan roh atau kehidupan spirit ya, kehidupan spiritual ya. Sebagai contoh misalnya di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, Alkitab mengatakan bahwa semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus ya. Tentu saja Rasul Paulus sengaja menggunakan ilustrasi atau penggambaran ya, menggunakan kata pengadilan. Mengapa? Sebab orang di zaman Rasul Paulus hidup dan di zaman sampai sekarang kita hidup, ketika diberikan kata pengadilan, maka kita punya pikiran mulai bisa membayangkan ya, bagaimana suasana pengadilan ya, akan ada hakim di situ, akan ada pembuktian apakah kita benar atau salah. Kita langsung bisa menangkap, memahami yang dimaksud dengan pengadilan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menggunakan kata itu bagi semua orang yang nanti akan berdiri di hadapan Kristus. Ya,
Ada yang pernah mengajarkan, saya pernah mendengar ya, yang mengatakan bahwa pengadilan Kristus di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, itu nantinya adalah hanya momen untuk bagi-bagi upah, ya. Jadi bukan sebuah pengadilan untuk membuktikan benar atau salah, diajarkan begitu ya. Hanya untuk bagi-bagi upah atau bagi-bagi hadiah ya. Maka saya pikir mungkin harusnya kata yang tepat bukan pengadilan tapi pesta ulang tahun, kira-kira begitu kan ya, kalau mau bagi-bagi hadiah. Tapi Alkitab tidak menggunakan kata itu. Alkitab menggunakan kata pengadilan. Kita harus mempertimbangkannya ya, bahwa setiap kita akan ada dalam suasana seperti pengadilan. Ya, kita harus mempersiapkan kehidupan kita. Nah, itu sebuah contoh di mana Alkitab menggunakan bahasa jasmani, bahasa lahiriah untuk menggambarkan situasi yang bersifat spirit ya, di dalam kehidupan roh. Ya, itu yang pertama. Lalu Alkitab juga pernah mengatakan bahwa kita harus mematikan kedagingan kita. Kita harus membunuh kedagingan kita. Tentu saja ini bahasa jasmani supaya bisa memberi gambaran. Oh, bahwa kalau seseorang hidup di dalam Tuhan, dia harus seperti orang yang membunuh daging. Itu ya. Dosa itu atau kedagingan itu, harus dipotong seperti orang memotong daging. Jadi sekali lagi Alkitab sengaja menggunakan bahasa sehari-hari supaya kita bisa membayangkan bagaimana bentuknya ya dalam kehidupan roh. Nah, satu yang kita akan belajar pada hari ini adalah mengenai dilahirkan baru atau dilahirkan oleh Allah. Itu sebuah bahasa kehidupan jasmani yang digunakan oleh Alkitab untuk menggambarkan keadaan roh, keadaan secara rohani. Ya, ketika seseorang mendengar kata dilahirkan, kita sudah punya bayangan. Oh, berarti ada proses yang harus dilewati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum seorang anak itu dilahirkan, maka ada proses pembuahan. Ya, ketika seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tentu idealnya sudah cukup dewasa ya, kemudian melakukan hubungan suami istri ya, tentu diharapkan orang yang memang sudah suami istri. Lalu kemudian terjadi pembuahan ya, secara medis pasti orang medis lebih mengerti lah ya. Tapi kira-kira begitu. Ada janin, kemudian makin lama makin besar. Dan setelah mendekati usia melahirkan, sang ibu merasakan sakit bersalin. Semua ada ciri-ciri. Lalu kemudian ada yang disebut secara umum orang mengatakannya ada terjadi pembukaan ya, supaya jalan untuk sang anak untuk lahir. Kemudian ada pecah air ketuban baru melahirkan. Tidak ada anak yang lahir ketika misalnya suami istri kawin hari ini kemudian besok melahirkan. Itu tidak ada. Atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan melahirkan, itu tidak ada. Kecuali sudah dikasih DP duluan, kira-kira begitu. Tapi idealnya tidak begitu. Idealnya dia ada proses. Ya, jadi kita mesti mengerti ketika Alkitab mengatakan bahwa kamu dilahirkan oleh Allah, Alkitab sedang bercerita tentang adanya proses. Itu pasti demikian. Sebab Alkitab menggunakan sekali lagi kata dalam kehidupan jasmani untuk menggambarkan situasi rohani. Kira-kira begitu ya. Kira-kira beberapa bulan yang lalu jika saya tidak salah, ada seorang anak yang menuntut ibunya yang melahirkannya untuk bayar hutang, kalau saya tidak salah begitu ya. Kemudian dia bawa ke pengadilan kalau saya tidak keliru, atau dia bawa ke polisi atau dibawa perkara ya. Lalu dia minta ibunya untuk bayar hutangnya. Lalu sang ibu kalau nggak salah berkomentar bahwa dia juga akan minta anaknya bayar nanti setiap air susu yang diminum. Bisa dibayangkan kalau sang ibu minta 1 tetes 1 miliar, anak tadi mati berdiri, mungkin begitu kira-kira. Jadi seorang anak yang begitu tidak menghargai orang tuanya ya, padahal yang melahirkannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu kali seorang anak dilahirkan oleh seorang ibu ya, perhatikan, sampai mati anak tadi adalah anak ibu tersebut, secara biologis maksud saya ya. Boleh saja secara status tidak diakui seperti anak yang tadi berperkara, lalu dia bilang bahwa dia tidak mengakui lagi mamanya atau sang ibu tidak mengakui anaknya, itu bicara status.
Tapi secara DNA, secara biologis, dia tetap ibunya, dia tetap anaknya. Satu kali seseorang dilahirkan oleh seorang ibu, perhatikan, dia sepenuhnya anak ibu itu. Relevansinya, satu kali seseorang dilahirkan oleh Allah, sampai mati dia anak Allah. Itu kenapa Alkitab menggunakan bahasa jasmani, supaya bisa dimengerti. Tidak ada mantan anak Allah. Alkitab tidak pernah mengajar ketika seseorang lahir baru, tiba-tiba 3 tahun kemudian dia bukan anak Allah. Tidak bisa. Satu kali seorang jadi anak Allah, sampai mati dia anak Allah. Ya, maka Alkitab tidak pernah menceritakan adanya mantan. Satu kali di dalam kisah Salomo, ya, di dalam satu raja-raja, satu kali ada kisah dua orang ibu datang menghadap Raja Salomo. Alkitab berkata Salomo adalah orang yang paling berhikmat di planet ini, kira-kira begitu. Dan kedua ibu ini memperkarakan ada seorang anak yang mati, seorang hidup. Ya, jadi kedua ibu bilang yang hidup itu anak saya, yang mati itu anak ibu yang satunya. Dua-duanya bilang begitu. Lalu Salomo sebagai orang yang berhikmat kemudian berkata gini aja, kita belah 2 aja itu anak, ya masing-masing dapat separuh, kira-kira begitu. Dan ibu yang palsu, yang bukan yang melahirkan, ya yang masih hidup ini, anak yang masih hidup bilang begini, benar aja, potong aja bagi 2, ya kan biar adil. Saya sebelah kiri juga boleh, kira-kira begitu mungkin dia bilang. Dia sebelah kanan enggak apa-apa. Tapi ibu yang benar-benar melahirkan, dia enggak bilang begitu. Dia bilang begini, Raja, kasih aja buat dia. Tidak apa-apa saya, tidak masalah buat saya. Satu kali seorang ibu melahirkan seorang anak, sampai mati itu anaknya ada di hatinya. Satu kali Allah melahirkan kamu, melahirkan saya, sampai mati dia ingat itu. Bahwa Allah tidak pernah mati, itu pasti. Tapi begitulah gambaran seorang ibu yang tidak akan pernah lupa kepada anaknya sampai dia mati. Allah tidak akan pernah melupakan sampai kapanpun, ya. Karena Allah tidak pernah mengalami kematian, kecuali Kristus ketika menjadi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa dilahirkan oleh Allah atau roh Allah, kata Alkitab, ya, maka seseorang tidak pernah menjadi anak Allah. Jadi anak Allah bukan sekedar status, bukan sekedar orang mengaku bahwa saya anak Allah. Tapi anak Allah adalah mereka yang benar-benar dilahirkan oleh Allah. Ya, benar-benar dilahirkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah menjelaskan sebagai pendahuluan kita bahwa anak Allah itu permanen. Satu kali seseorang jadi anak Allah, tidak bisa mundur. Ada tokoh Kristen yang sangat dihormati, ya, pernah mengatakan bahwa yang suka dijadikan sebuah lagu, I have decided to follow Jesus, no turning back. Satu kali mengambil keputusan untuk menjadi milik Allah, dilahirkan oleh Allah, tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah kembali, ya, tidak akan pernah meninggalkan. Begitulah yang disebut dengan orang percaya, orang yang dilahirkan oleh Allah, ya, tidak ada jalan mundurnya, ya. Baru-baru ini di tahun lalu, ya, sebelum pandemi, perusahaan penerbangan Australia, Qantas, itu melakukan uji coba penerbangan terjauh di dunia, ya, yang pernah dilakukan. Dari New York ke Sydney, lalu yang kedua dari London ke Sydney. Kira-kira 20 jam terbang. Ya. Saya belum pernah terbang 20 jam, ya, tanpa berhenti. Bisa kebayang, ya, kalau pengen keluar nggak bisa, ya kan, misalnya bilang mau keluar sebentar Pak Pilot, ya, buat udara segar, kan nggak bisa. Suka nggak suka, takut nggak takut, diam aja 20 jam. Kira-kira begitu di dalam, suka nggak suka, ya. Saya mau jelaskan apa artinya tidak kembali. Jadi perusahaan Qantas ini dia memodifikasi, ya. Dia punya tangki bahan bakar supaya bensinnya cukup untuk kira-kira 22 jam. Sebab udah diukur terbangnya kira-kira 20 jam, ya. Yang disebut titik tidak bisa kembali, ya, saya perlu menjelaskan lebih detail, adalah titik ketika pesawat tersebut telah terbang kira-kira 11 jam atau 12 jam, ya.
Ketika pesawat sudah terbang 12 jam, dia tidak bisa balik lagi, Bapak Ibu. Mengapa? Sebab kalau dia mau balik, dia butuh 12 jam lagi. Berarti dia harus terbang 24 jam. 24 jam. Sedangkan bahan bakar cuma cukup untuk 22 jam. Jadi titik setelah pesawat terbang 12 jam menuju tujuannya, itu disebut tidak bisa kembali. Dia harus sampai di tujuan atau dia jatuh. Menjadi anak Allah itu keputusan satu kali seumur hidup. Dan Allah juga yang melahirkan kita itu satu kali. Kita mesti clear bahwa kita lahir baru atau belum. Ya, sebab itu penting. Dalam kekristenan itu pokok yang terpenting. Mari saya akan membaca dari Yohanes pasalnya yang ketiga. Mulai ayat yang pertama, demikian firman Allah. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu," untuk kali yang kedua ini, "sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Kali yang kedua ada perbedaan. Pertama tidak bisa melihat, yang kedua tidak bisa masuk, kata Tuhan. Lalu ayat yang ke-6, "Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Yang dilahirkan dari roh," huruf besar, "adalah roh." Jadi semua orang yang mau mengikut Kristus, yang mengambil keputusan sebagai orang Kristen, dia harus dilahirkan. Tidak ada pilihan. Itu sebuah keniscayaan, ya, kira-kira begitu ya. Nah, sekali lagi kita akan mempelajarinya selalu dengan pertanyaan begini. Bagaimana kita tahu kita sudah dilahirkan atau belum? Kan begitu, ya. Tadi saya mengatakan kita mengambil Alkitab menggunakan bahasa kehidupan jasmani untuk menggambarkan keadaan rohani, jadi kita bisa tarik sebagai pembelajaran. Tadi saya sudah jelaskan, saya katakan bahwa pihak medis tentu jauh lebih bisa menjelaskan bahwa kalau orang dilahirkan lewat proses, demikianlah orang yang akan lahir baru. Mesti ada proses yang dilewati sebelum dia benar-benar lahir. Ketika seorang anak akan lahir, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan secara jasmani ya, sang ibu tahu karena dia merasa sakit bersalin, kira-kira begitu ya. Saya kurang tahu, saya pernah dengar ada ibu yang sudah melahirkan 10-11 kali, mungkin udah gak kerasa sakit langsung brojol, saya kurang tahu juga kalau benar begitu. Tetapi secara umum ibu-ibu biasanya merasa kesakitan ya, sebagai tanda sudah dekat mau lahir. Pecah air ketuban dan sebagainya ya, perhatikan. Sang ibu tahu waktu anak mau lahir, suaminya juga tahu ya, biasanya ibu ada yang marah-marah katanya kalau udah mau melahirkan dia bilang, "Sialan kamu yang buat," gitu kan. Tentu saja kalau nggak dibuat tidak bisa hamil kan begitu. Tetapi sang suami tahu mulai dari gerak-gerik ya. Orang sekitar juga tahu. Mengapa? Karena perutnya udah kelihatan besar. Ya, ada kisah kalau saya tidak keliru atau kejadian beberapa waktu yang lalu, seorang perempuan yang sudah hamil mungkin 6-5 bulan, dia balut perutnya waktu mau menikah ya, supaya nggak kelihatan. Tiba-tiba 3 bulan kemudian dia brojol. Kalau dia nggak balut kuat perutnya pasti ketahuan bahwa dia sudah hamil misalnya besar ya. Jadi sekali lagi ada tanda bahwa orang sudah mau lahir baru. Sama seperti ada tanda sebelum seorang anak dilahirkan. Begitu cara melihatnya ya, paralelnya. Baik. Saya akan membaca dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dan 10 ya. Demikian firman Allah, untuk kita mempelajari ya, bagaimana yang disebut dengan lahir baru atau dilahirkan oleh Allah. Alkitab berkata demikian, "Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa,
karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah. Perhatikan, inilah tandanya. Ya, saya beberapa kali mengulas untuk menjelaskan bahwa kalau orang ngaku selamat, orang ngaku dalam Tuhan, kita yang perlu dilihat adalah pembuktian, ada tanda. Ya, kita harus bisa melihat tanda-tandanya. Alkitab bilang begini, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, surat 1 Yohanes mengulang 3 kali pernyataan bahwa orang yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa lagi. Ya, diulang 3 kali dalam sebuah surat. Ketika tahun 90-an saya pertama kali bekerja ke Kalimantan, saya bekerja ke Sumatera. Pada waktu itu telepon masih susah, saya ingat sekali. Kemudian kalau kita nelpon ke rumah 5 kali gitu ya, dari Kalimantan, dari Sumatera, karena bukan di kota besar, saya di kampung ya, di Tambang. Kalau saya mencoba 5 kali telepon, bisa masuk 1 kali, itu mendekati mujizat. Sulit sekali ya untuk bisa masuk. Jadi biasanya berhubungan dengan keluarga, orang tua, itu kita pakai surat. Ya, pakai surat. Saya percaya kita yang berumur mungkin di atas 50, 60 apalagi, itu pasti terbiasa dulu main kirim surat ya. Termasuk kalau dia suka dengan seseorang, misalnya perempuan, itu dia pakai surat. Ya, biasanya begitu. Kalau sekarang sih orang udah pakai ini ya, pakai WhatsApp mungkin begitu ya. Nah, biasanya orang tua ya, tentu saja yang susah cari uang, dia bilang dalam suratnya bahwa anakku hemat-hemat ya, sebab susah cari uang. Ya, suratnya panjang, mungkin 3 halaman ya, 3 lembar. Dia cerita banyak. Adikmu tadi kejedot pintu dan sebagainya, misalnya begitu ya. Papamu udah encok dan sebagainya. Lalu dia ulang lagi di bawah. Ingat ya, mama bilang kamu harus hati-hati belanja, susah cari uang ya, kamu hemat. Dia cerita banyak, mamanya cerita lagi yang lain. Lalu dia bilang lagi, ingat ya pesan mama tadi, kamu harus hemat. Jadi sebetulnya isi suratnya cuma 1 ya. Yang pentingnya sebagai anak kamu harus hemat ya. Papamu susah, kita sampai harus jual babi untuk kamu sekolah gitu ya. Kami orang Batak, biasanya orang Manado yang saya tahu begitu. Sampai orang tua harus jual hewan peliharaan untuk bisa menyekolahkan anak. Jadi pesan utamanya cuma 1, kamu harus hemat. Surat 1 Yohanes, pesan utamanya adalah orang yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa lagi ya. Jadi kita untuk mengetahui apakah kita sudah lahir baru, dilahirkan oleh Allah, maka tanda yang menyertainya adalah orang tersebut menurut Alkitab semakin jarang berbuat dosa. Sampai di 1 titik dia tidak berbuat dosa lagi ya. Saya suka memberikan ilustrasi seperti orang berlatih naik sepeda, saya bilang ya. Saya ingat pada waktu dulu pertama kali kita belajar naik sepeda, atau saya belajar naik sepeda, itu saya jatuh. Ya, saya percaya orang juga seperti itu. Saya suka bilang, mungkin semua orang pertama jatuh dulu, ya kan? Yang saya maksud sepeda roda 2 ya, bukan yang roda 3 apalagi yang 4 ya. Itu biasanya kita tidak bisa jatuh sekalipun kita ketiduran di sepeda. Tapi lambat laun kita belajar, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, kita tidak jatuh lagi. Ya, jawabannya hanya 1, yaitu ada latihan. Ya, jadi orang yang mau berhenti berbuat dosa, mulai akan kelihatan lahir baru, itu kelihatan dia mulai tidak berbuat dosa. Sampai pada akhirnya benar-benar tidak berbuat dosa. Karena demikianlah kata Alkitab, demikianlah kita harus mengakuinya. Ya. Boleh orang ada yang mengatakan tidak mungkin Pak tidak berbuat dosa, silakan. Tetapi Alkitab mengatakan orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Memang ada sebuah tafsiran yang mengatakan maksudnya adalah tidak terus-menerus berbuat dosa. Tetapi tetap indikasinya adalah makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang. Ya.
Saya masih cukup sering ya melihat acara TV khususnya balap motor. Saya cukup suka ya. Dan mereka-mereka yang benar-benar hebat itu bisa dilihat bahwa ketika dia lewat di sebuah tikungan, saking mereka sudah jago lewat latihan, itu dia bisa mepet dengan aspal tapi tidak jatuh. Ya, itu kalau yang benar-benar jago dalam kecepatan 100-200 km bahkan mungkin dia bisa di tikungan dan tidak jatuh. Dia punya lutut, kalau kita perhatikan itu sampai menyentuh aspal. Tapi tentu saja dia menggunakan pelindung lutut. Sebab kalau tidak sampai di garis finish mungkin lututnya sudah tidak ada juga kan begitu. Tapi dia bisa tidak jatuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pertama kali sang juara tadi belajar bawa motor, tidak mungkin dia bisa demikian. Dia pasti jatuh. Tapi lambat laun dia bisa. Ketika seorang juara motor itu sampai di garis finish, kalau saya perhatikan, kemudian dia membawa sebuah bendera tanda kemenangan, lalu dia mutar di sirkuit itu dengan tidak memegang stang motornya dan tidak jatuh. Semua cuma satu, namanya latihan. Begitulah untuk hidup sebagai orang yang mau dilahirkan oleh Allah. Orang tersebut harus mau terus berlatih melakukan firman, berlatih untuk tidak berbuat kejahatan, berlatih untuk tidak salah, tidak jatuh. Dan Allah yang maha baik itu kata Alkitab memberikan kemampuan, memberikan kesanggupan. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa kita diberikan kuasa bagi yang mau menjadi anaknya. Kata kuasa, kata exousia juga berarti kemampuan, kesanggupan. Jadi Allah yang memberikan kesanggupan lewat cara Allah melatih kehidupan kita. Orang yang masih terus-menerus suka berbuat dosa, sampai dia mati tidak pernah dilahirkan oleh Allah. Meskipun dia pendeta, meskipun dia aktivis, siapapun dia. Ya, sekalipun dia setiap hari mengaku bahwa dia anak Allah, tidak ada gunanya. Sebab anak Allah sekali lagi adalah sebuah pembuktian. Sebuah hal yang bisa ditampilkan, ya, yaitu orang yang makin lama makin tidak berbuat dosa, makin lama makin tidak berbuat dosa, sampai di satu titik benar-benar tidak berbuat dosa. Jadi tidak mungkin tidak kelihatan. Orang yang akan lahir pasti kelihatan, ya. Kita akan lihat dia beda sekali sebab dia mendekati dilahirkan oleh Allah. Kira-kira begitu petunjuknya. Sama seperti seorang ibu tadi saya katakan, ketika perutnya sudah semakin besar kita bisa bilang sebentar lagi lahir. Dan tidak bisa tidak, pasti lahir. Ya kecuali ada masalah misalnya keguguran, itu lain cerita. Orang yang akan lahir dari Allah pasti kelihatan. Kalau kita melihat orang Kristen atau diri kita sama saja dari dulu, kita harus jujur bahwa sampai mati kita memang tidak akan dilahirkan. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan kekristenan, tidak bisa. Kekristenan sesuatu yang memang sangat serius. Serius banget. Dia bukan sebuah hal yang disambi. Makanya di gereja ini sering disampaikan kepada kita bahwa kekristenan adalah jalan hidup. Yang memang harus dijalani. Jadi kalau tidak mau, tidak perlu mengaku-ngaku. Seserius itu, kita memang harus benar-benar serius menjalani hidup Kristen kita. Kalau kita masih suka main-main dengan dosa, seperti sering dinasehatkan, sebenarnya kita buang-buang waktu untuk ke gereja, apalagi pelayanan, apalagi khotbah. Wow, sebenarnya tidak ada gunanya. Orang yang dapat berkatnya kita yang tetap dilempar ke neraka, kira-kira begitu kan. Di Pondok Indah Mall 2, itu saya sering jadikan ilustrasi juga. Saya nggak tahu, mungkin terakhir 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu saya lupa ya. Tapi dulu setiap tahun atau beberapa tahun itu ada akrobat, ya, di hall atau di bagian tengah di Pondok Indah Mall 2 itu ya. Karena gratis, jadi saya beberapa kali nonton dengan anak saya. Dan kita bisa lihat bahwa digantung tali cukup tinggi, kemudian di bawahnya ditaruh jaring pengaman. Lalu kemudian para pemain akrobat itu dia berloncat, ya, dia loncat, dia bahkan ditutup matanya. Bahkan ada yang tandem, jadi dia gendong temannya, lalu dia lompat dari satu tali kepada tali yang lain.
Kalau saya perhatikan mungkin 200 kali, 100 kali atau 200 kali mereka lompat ya, karena masing-masing mungkin 30, 40 kali, mereka 4-5 orang. Mungkin jatuh sekali 2 kali, sisanya tidak. Tapi ketika dia jatuh, mereka ditampung oleh jaring namanya jaring pengaman. Ya, saya suka bilang kalau nggak ada jaring pengaman, semua pemain akrobat itu sudah meninggal. Sebab ketika mereka berlatih pasti jatuh pada awalnya. Tapi lambat laun tidak jatuh, lambat laun kurang jatuhnya, maksud saya lambat laun dia tidak jatuh. Tidak ada cara lain untuk berhenti berbuat dosa, kecuali kita melatih diri kita melakukan firman dan benar-benar memaksa untuk tidak melakukannya. Melakukan dosa maksud saya. Lalu Allah yang baik itu kata Alkitab diberikannya kita kemampuan. Jadi ketika kita mampu tidak berbuat dosa, itu juga bukan karena kekuatan kita, memang karena kasih karunia Allah. Ya, jadi tidak ada orang yang bisa menyombongkan diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus benar-benar menyikapi kekristenan kita dengan seserius-seriusnya. Ya, kita harus memastikan sebelum mata ini menutup, kita sudah dilahirkan oleh Allah. Ya, jadi tidak bisa orang tidak ambil bagian, tidak bisa. Sebab kita bukan robot. Kita harus ikut ambil bagian. Benar Allah mengaruniakan keselamatan. Benar Allah yang berkorban melalui anaknya yang tunggal di kayu salib. Ya, benar Allah yang memberikan kepada kita. Tapi kita harus memberi diri kita untuk dilatih. Untuk di satu titik kita benar-benar dilahirkan oleh Allah. Tidak boleh lagi main-main, tidak boleh lagi kita merasa waktu masih banyak ya. Sebab kapan saja kita bisa meninggal. Banyak orang bilang bahwa suasana COVID ini turut menolong ya. Orang cukup mulai menjadi serius ya, mudah-mudahan itu benar ya. Orang sudah semakin lebih serius untuk memperhatikan bahwa dia harus hidup dalam kebenaran. Bahwa dia harus benar-benar berlatih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah salah memandangnya. Benar bahwa keselamatan kita hanya anugerah Allah, benar. Pemberian Allah, benar. Ya, tapi orang yang mau menerima keselamatan, mau dilahirkan oleh Allah, harus memberi dirinya untuk dilahirkan. Sebab kita bukan robot. Ya, kita bukan makhluk tanpa kemauan. Tapi Allah memberikan kepada kita sama-sama kesempatan. Semua orang yang mendengar Injil, mendengar kabar baik itu, dia punya kesempatan untuk dilahirkan oleh Allah. Ya, itulah keunikannya di dalam kekristenan. Itulah kebaikannya Allah di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita harus memastikan di beberapa gereja, saya lihat di akhir tahun biasanya sang gembala mengadakan yang namanya refleksi. Ya, jadi setiap jemaat diajak untuk merenungkan bagaimana perjalanan hidupnya kekristenannya dalam 1 tahun. Nanti tahun berikutnya diajak lagi. Jadi kita bisa mempertimbangkan, sudahkah betul-betul semakin berkurang dalam saya jatuh, dalam saya melakukan kejahatan, dalam saya hidup di luar kebenaran. Sampai di satu titik dia betul-betul tidak suka lagi dengan yang namanya dosa. Sampai di satu titik dia benar-benar jijik dengan yang namanya melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ini bukan sok baik, bukan. Tapi memang proses itu yang dilakukan. Memang itu yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Bagi orang yang mau. Itulah yang dimaksud dengan exousia tadi. Bahwa setiap orang yang mau menerimanya, kata Alkitab, diberikannya kuasa tadi. Kuasa bisa berarti hak. Kuasa bisa berarti privilege. Tapi kuasa juga diterjemahkan sebagai kemampuan. Ability di dalam Alkitab. Allah yang memberikan kesanggupan kepada kita lewat melatih. Ketika kita dulu berlatih naik sepeda, kembali kepada ilustrasi tadi supaya kita konsen atau tidak melebar, ya. Mama kita yang belikan sepeda, tapi kita yang berlatih. Betul ya? Orang tua yang memberikan sepeda, tapi kita yang latihan. Ya. Keadaan diciptakan oleh mungkin perusahaan, apa saja. Ya, kantor di mana kita bekerja, situasi semua dibuat oleh Tuhan lewat segala macam cara. Tapi kita yang berlatih. Begitu kira-kira. Untuk orang bisa hidup dalam kebenaran. Perhatikan sebagai penutup saya akan mengulang. Alkitab memberikan 3 kali pernyataan bahwa orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Cuma satu alasan mengapa sebuah ayat diberikan lebih dari 1 kali. Sebab ada kepentingan di situ, ada kegentingan, ada sebuah urgensi.
Sama seperti ketika seorang ibu bilang sama anaknya, hati-hati, nanti kamu jatuh. Waktu mau anaknya berangkat sekolah diulang lagi, hati-hati, nanti kamu jatuh. Sudah anaknya pegang tas, mamanya bilang lagi, hati-hati ya, jangan lari, nanti kamu jatuh. Dari semua kalimat nasihat mamanya sebetulnya yang penting cuma itu. Waktu Alkitab bilang 3 kali, kamu harus dilahirkan oleh Allah, sebab dengan demikian kamu bisa menjadi anak Allah. Maka kira-kira Alkitab mau bilang, tidak ada yang lebih penting dari itu. Cuma itu yang paling penting. Kamu boleh skip yang lain, boleh. Tapi dilahirkan oleh Allah, tidak bisa kamu skip. Tidak bisa aku skip. Kita harus ada di proses itu. Sama seperti seorang ibu ketika sudah 9 bulan, tidak bisa di skip. Kalau sampai nggak dikeluarkan bayinya, sang ibu mungkin bisa ikut mati. Jadi kita harus hati-hati, kita harus memastikan kita ada di jalan yang tepat menuju untuk dilahirkan oleh Allah. Satu kali kita dilahirkan, sampai mati kita jadi anak Allah. Dan kita akan hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan ini. Dan Tuhan Yesus, hamba mengaku bahwa hamba terbatas dan mungkin melakukan banyak kesalahan ketika menyampaikan. Itu sebabnya pertama-tama hamba mohon ampun. Dan mohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami. Agar kami mengerti dan dimampukan. Untuk kami benar-benar pada satu titik lahir dari Allah. Dilahirkan oleh Roh. Kami benar-benar mengalami kelahiran baru. Kami tahu bahwa semua memang anugerah Allah. Allah yang mengerjakan mulai di kayu salib. Sampai Allah memberikan kemampuan. Tapi kami memberi diri kami untuk dilatih oleh Allah. Untuk pada satu titik Allah benar-benar menyatakan bahwa kami telah mengalami kelahiran baru. Terima kasih, berkati semua umat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah ada di akhir ibadah ini. Mari saja teman-teman singer, katakan bersama pujian yang tadi, hanya satu kerinduanku. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Lagi katakan, hanya satu. Ini kerinduan kami Bapa. Kami rindumu sempurna seperti Bapa di surga. Haleluya. Kami mau serupa denganmu, Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Kami mau berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, ini kerinduan kami, berkenan di hadapan Bapa. Ini kerinduan kami dengan sungguh Tuhan, bahwa kami rindu mau berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pagi siang hari ini Tuhan, untuk waktu yang indah ketika kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk kebersamaan kami beribadah walaupun kami terpisah jauh dengan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau hadir dalam ibadah bersama ini Tuhan. Makasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh tersampaikan bagi kami. Tuhan tolong agar dengan sungguh kami memahami dengan benar kebenaran firman ini. Dan kami mau lakukan dalam keseharian kami. Makasih untuk kesempatan ini Tuhan, dalam ibadah ini Engkau juga masih berikan kesempatan kepada jemaat Tuhan untuk boleh mendukung pelayanan di GSKI Kebun Jeruk dengan memberikan persembahan Tuhan.
Berkati persembahan dari anggota jemaat ini Tuhan. Biar kami sebagai pengurus dapat mengelola persembahan ini dengan benar. Kami gunakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan anggota jemaat Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Dalam keberadaan kami masing-masing Tuhan. Apapun masalah, apapun persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu Tuhan, tolong. Biar Engkau lawat masing-masing, Engkau hadir masing-masing kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami akan mampu melewati setiap persoalan tantangan hidup kami ketika Engkau Tuhan bersama dengan kami. Kami sungguh berserah dalam tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan. Kesempatan ibadah di pagi siang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan tolong bangsa kami boleh keluar dari persoalan yang begitu berat Tuhan dengan adanya pandemi corona. Masalah ekonomi yang menghimpit bangsa kami Tuhan tolong. Mampukan Pak Presiden, Wakil Presiden dan semua jajarannya dalam mengambil keputusan, dalam mengambil kebijakan Tuhan. Agar dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, mereka boleh mengambil keputusan dan kebijakan dengan tepat. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Sungguh kami hanya mau berserah dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah ada di akhir ibadah ini Tuhan. Sebelum kami mengakhirinya, sebelum kami berpisah Tuhan, biar Engkau Tuhan layak mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan memberkati setiap kami Tuhan. Jemaat Tuhan, kita sudah ada di akhir ibadah ini. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita mau terima berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Penyertaan yang sempurna dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Kami terus ajak Bapak Ibu, kami terus undang Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sebagai anggota jemaat GSKI Kebun Jeruk atau simpatisan yang selama ini mengikuti pelayanan kami undang untuk terus bersama-sama dengan kami dalam ibadah raya seperti ini. Ibadah pertama jam 9.30 dan ibadah kedua jam 16.00. Dan jangan lupa di awal ibadah dan akhir ibadah ini ada flyer yang memberitahukan pelayanan kami yang kami lakukan di tengah minggu yang dilakukan melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu join, kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama diberkati dalam pelayanan yang kami selenggarakan. Khusus untuk anggota jemaat GSKI Kebun Jeruk, Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan kami, pelayani di rumah, apakah itu ada mau syukuran di rumah, ada yang sakit atau pelayanan yang lainnya, jangan sungkan-sungkan, hubungi nomor-nomor telepon di bawah ini. Hubungi, ada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Bapak Ibu. Dengan sukacita kami akan melayani Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang sakit, hubungi kami. Apalagi saat ini dalam kondisi corona, jangan sungkan-sungkan, informasikan kepada kami akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Jaga kesehatan bersama, pastikan ketika kita beraktivitas, menjaga protokol, mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.